Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Ya, kesempatan hari ini saya masih ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang sudah chat di 081 665 8779 ya. Nomor saya sendiri ya. WA bisa ya. Telepon juga bisa ya. Nah, ini berkaitan dengan masalah timbangan ya. Jadi ingin saya sampaikan beberapa pertanyaan ya yang kita rangkum masalah timbangan ya. Ya, jadi mohon maaf tidak saya jawab satu persatu, mungkin nanti mewakili sekian banyak pertanyaan yang menanyakan masalah timbangan proses panen. Pertama yang ingin saya sampaikan di sini ya, kita untuk proses penimbangan itu menggunakan timbangan digital baik gantung maupun yang duduk ya. Ya, dengan kapasitas timbangan gantung yang besar ini 500 kilo ini ya. Ini 500 kilo kapasitasnya. Kemudian kalau yang duduk ada di dalam sana itu 500 kilo juga ada, 500 kilo ya. Nah, ini digital semua ya, jadi ini timbangan digital. Jadi di sini komanya pun keluar. Jadi kalau menggunakan timbangan digital ya 1,2 muncul, 1,3 muncul, 1,5 muncul, 1,56 muncul ya. Jadi digitalnya digitnya sampai koma ya. Koma. Bisa cukup akurat ya, ini timbangan standar yang sudah di tera ya. Jadi sudah aman. Jadi untuk akurasinya bagus ya timbangannya. Kemampuannya 500 kilo. Nah, ini dengan kalau beli di pasaran harganya kurang lebih sekitar 1 juta. Ya, beli sekitar 1 juta. Nah, ini yang ingin saya sampaikan dalam proses penimbangan ikan gabus di sini. Pertama, kita kalau panen menggunakan timbangan digital. Tidak pernah melakukan potongan-potongan karung, potongan keranjang, dan potongan sebagainya, lain-lainnya nggak pernah ya. Jadi kalau kita yang nimbang, kita tidak pernah melakukan potongan. Jadi tidak ada istilahnya kok nimbang itu, Pak ini yang anget ya, sudah diangeti ya, nggak ada kita model-model seperti itu. Jadi kalau di sini ikannya 1,2 ya 1,2 murni dikalikan harga jual. Kalau misalkan 5,6 ya 5,6 kali harga jual. Tidak ada potongan keranjang, tidak ada potongan karung, tidak ada potongan-potongan yang lain. Murni tinggal dikalikan. Nah, ya jadi yang perlu pemirsa dan teman-teman ketahui di sini kita berdagang dengan apa adanya. Kita berusaha untuk sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya kepada konsumen. Tidak pernah melakukan manipulasi timbangan ataupun harga jual dari kilonya ya. Jadi main-main timbangan dari perkiloannya tidak ada main potong-potongan dan lain sebagainya. Kemudian di sini yang membedakan hanya masalah size dan ukuran ya. Size-nya berapa. Tetapi untuk jumlah timbangan tidak akan pernah kita untuk mengurangi ataupun menambahkan di situ ya. Jadi saya harapkan teman-teman yang mau panen kita juga sudah berusaha semaksimal mungkin, karena ini adalah hak daripada teman-teman para petani ya. Tinggal nanti dikalikan harga jual. Nah, setelah proses penimbangan menggunakan timbangan seperti ini ya, ini kemudian untuk pembelian itu kita alhamdulillah sampai hari ini begitu panen langsung dibayar cash ya. Tidak ada istilahnya kok Pak tak bawa dulu ya bayar besok. Itu sampai hari ini kita belum pernah melakukan untuk hasil panen seperti itu ya. Jadi mau berapapun jumlahnya panen dibayar cash, tidak pernah ngutang ya. Tidak ada istilahnya Pak tak bawa dulu titip separuh, nggak pernah ya. Yang dilakukan oleh Pak Suwandi dan CV Minaja Lestari adalah begitu panen langsung dibayar kontan. Kalau memang belum diambil ya belum dibayar gitu. Ya, dan ini saya harapkan juga bisa diikuti oleh para pedagang ikan lainnya yang sering menimbang ikan. Ya.
Ya, sebagian para penimbang ikan tidak mau pakai timbangan digital, mereka pakai timbangan dacin yang besi itu panjang itu, yang dacin yang batangan itu, ya kan. Kenapa? Akurasinya tidak bisa tepat, ya. Kadang masih bisa main-main di situ. Karena pernah terjadi orang mau beli ikan di sini 100 kilo, ya, dia ngambil sendiri di sini, kemudian mau ditimbang sendiri, buat timbangan sendiri. Ya, tiap naikkan pakai keranjang itu dipotong 3 kilo. Padahal keranjangnya nggak ada 3 kilo. Nah, itu sebuah ketidakjujuran yang jangan sampai diikuti oleh para pedagang ikan yang lain. Ya, bagaimanapun kita berusaha sebaik-baiknya mencari rezeki yang berkah dan halal, ya. Usahakan teman-teman para pedagang ikan, mitra-mitra saya, kalau nimbang ikan, usahakan sebaik-baiknya. Insya Allah nanti berkah rezeki yang kita makan, 1 rupiah pun. Dan usaha bisa berjalan lancar sampai lama-lama, bertahun-tahun kita tetap eksis menjalani usaha dagang yang baik, dengan cara yang baik juga. Ya, usahakan nanti teman-teman para pengepul saya beli timbangan. Yang masih pakai timbangan-timbangan kodok, yang masih dipakai timbangan dacin yang besi panjang itu, ganti semuanya, usahakan. Kenapa saya mengimbau? 0,1 gram, nah, itu milik konsumen, jangan kalian makan. Ya, ini himbauan saya. 1 on, 2 on, kalau memang itu haknya dari para petani, berikan kepada mereka, jangan diambil. Itu hak himbauan saya kepada teman-teman para pengepul, ya. Jadi ini timbangan digital, ya, seperti ini. Ya, akurasinya cukup baik, ya. Jadi teman-teman bisa beli di toko-toko teknik, ini ada. Mau yang sampai 1 ton pun ada, ya. Cuma harganya bisa lebih mahal di sini. Ya, jadi ini praktis, kenapa gantung bisa dibawa kemana-mana, ya. Jadi tidak yang duduk, kalau duduk itu kalau hanya saya di sini saja, tidak dibawa kemana-mana. Yang khusus dibawa kemana-mana yang model gantung seperti ini, ya. Nah, itu masalah timbangan. Jadi di sini tidak ada main-main timbangan, kita berusaha sebaik mungkin. Ya, lebih baiknya memang kalau saya lebih suka teman-teman pemirsa atau petani yang nimbang. Saya pokoknya datang tinggal bawa gitu aja. Ya. Tinggal saya angkut. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, ya, berkaitan dengan masalah timbangan juga, ya. Nah, saat teman-teman pengepul yang hubungannya dengan part sebelumnya bahwa kok proses penimbangan itu juga berdampak pada kehidupan ikan gabus di proses penampungan. Ini adalah proses packingnya saat menimbang, ya. Saya katakan jangan menggunakan karung, jangan menggunakan keranjang plastik, ya, yang bolong-bolong. Jangan menggunakan sesuatu yang kasar, yang bisa membuat sisiknya ada yang lepas. Gunakanlah plastik yang sudah disiapkan, ya. Nah, jadi gunakanlah plastik seperti ini. Ya, plastik yang sudah didobel, plastik PE itu yang tebel. Ya, seperti ini. Ikannya sudah ditiriskan pakai saringan ikan itu, kemudian pakai rafia seperti ini aja nih. Kolongan seperti ini, tinggal kita putar, kemudian begini kita tarik. Set. Nah, ini udah kenceng ini. Nah, ya, jadi proses penimbangannya kira-kira seperti itu. Ya, kan? Ya, ditimbang. Nah, kan? Ya. Dan di sini kita lihat timbangannya ada 4,3. Ya. Di situ timbangannya 4,3. Jadi 3 on ini muncul juga di situ. Jadi koma, ya. Komanya muncul 4,2, 4,3, 4,5, 5 kilo, 6 kilo tetap muncul, 6,1 muncul. Ya, jadi saya harapkan teman-teman proses untuk nimbang saat di perjalanan habis nampung kemudian mau dijual ke sini,
Nimbangnya jangan pakai karung, jangan pakai keranjang. Itu juga akan membuat ikan dalam proses penampungan itu banyak mendapatkan cacat ya. Sisiknya banyak yang terlepas, banyak yang luka-luka, banyak yang terkelupas sisiknya. Jadi gunakan plastik yang lebih licin, yang lebih aman di situ. Ini sekedar contoh saja kepada teman-teman yang mau jual ikan agar nanti pada saat proses pengepulan tidak banyak resiko kematian. Itu yang saya harapkan ke teman-teman nanti bisa mengikuti cara proses penimbangan ikan gabus ya. Seperti ini, jangan disamakan dengan ikan-ikan yang lain. Karena memang kerentanan ikan gabus ini pada sisiknya saja. Pada saat sisiknya nanti ada yang lepas 1, 2 itu sudah menjadi malapetaka besar bagi para pengepul ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti pun kalau misalkan mau ngelepas ya, mau ngelepas saat kita mengambil plastiknya gampang kan. Lepas. Nah, ini kan tinggal tarik. Ini kan, lepas. Ya kan? Langsung dituang ke bak penampungan. Nah, ini sekedar contoh pada teman-teman yang mau ngepul hasil panenan. Hati-hati. Rentetan dari mulai sejak panen sampai di proses penampungan itu sangat berperan sekali pada proses kehidupan ikan gabus itu sendiri saat ditampungan. Makanya teman-teman yang mulai nampung, yang mulai ngepul itu harus hati-hati. Jangan sampai nanti menderita kerugian akibat kematian ikan gabus ya. Oke, sukses semuanya. Dari saya Suwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.